macam-macam. Jadi patung belum tentu berhala. Tinggal kita menganggapnya. Ya, patung kalau kita sembah jadi apa? Tuhan. Atau berhala. Kalau patung untuk kepentingan cari makan, gimana? Ya nggak apa-apa lah. Ya, kan banyak tuh di sebelahnya Jogja ke sini. Mojokerto, Muntilan yang sana itu. Pabrik kan kasihan. Kalau itu dibilang Tuhan. Lah kalau dia jualan kemudian duitnya dikasih untuk kepentingan jihad jalan Allah gimana? Jadi patung itu di dalam, berhala itu di dalam. Di dalam. Tergantung kita mensiasati dia, kita apakan. Betul. Oke. Betul. Berarti berhala tidak hanya patung loh Mas Dodi. Ya, pakaian bagus di mall juga berhala loh. Ayo, ya kan? Ya kan? Kalau menjadi dan mendominasi hati dan pikiran kita. Nah kalau misal orang nih punya banyak duit kan suka lupa tuh. Wah belanja shopping ya kan. Terus lupa tiba-tiba duitnya habis. Wah minta-minta lagi dong. Berhala itu. Ya? Surat 41, 6 dan 7. Berhala itu. Tuh. Jadi berhala macam-macam. Katakanlah bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasannya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Maksud Allah itu menyembah berhala kan? Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Jadi Bu, kalau punya duit nggak pernah zakat, alias valid, tahu valid? Pikir, pelit, medit, sama aja ya. Banyak istilahnya itu. Nah, kemudian harta tuh kita bawa kemana-mana nggak pernah kita sodakohkan. Wah itu Tuhan tuh. Jadi berhala itu masuk harta. Hartanya diumpetin aja gitu ya, diumpetin. Diumpetin. Gak mau dibagi-bagi. Gak bagi-bagi, punya duit di bank, habis itu taruh di brankas, brankasnya dipendem, dikunci. Keluar dari pintu, kamarnya dikunci. Lagi. Keluar dari rumahnya dikunci. Udah berapa? 3. Keluar dari pagar-pagarnya dikunci. Masuk mobilnya dikunci. Kunci tadi tumpuk, masukin di laci-lacinya dikunci. Keluar dari mobilnya semuanya dikumpul jadi satu, masuk sini dikunci. Jadi tuannya kunci. Tuannya kunci. Tuannya harta. Saking takutnya hilang. Berarti berhala bukan tuh? Berhala. Betul. Bukan hanya itu, berhala. Istri berhala juga. Waduh. Istri berhala juga. Suami berhala juga. Anak berhala juga kalau kita sembah. Oh, tuh Bu. Kalau disembah ya. Iya, artinya kita nomor satukan, bukan Allah gitu loh. Saya itu nyembah berhala itu. Allah nggak bisa disamakan, apalagi diduakan. Disamakan lo nggak boleh, apalagi diduakan. Jadi berhala itu ketika kita memandang sesuatu, kita nomor satukan selain Allah itu berhala tuh. Gitu. Bisa nggak? Ayo, dicari. Ayo. Dicari nih. Mana? Bisa nggak jilbab? Jadi berhala. Hah? Bisa. Wah, jilbab bagus di toko nggak bisa tidur. Oh, dipandangin. Wene terus. Kegiatan yang lain berhenti. Betul. Gara-gara didominasi oleh jilbab itu. Berhala. Itu. Mobil berhala nggak? Termasuk. Berhala kalau dipakai untuk kepentingan jalan Allah. Kita didominasi terus oleh itu. Itu. Yup. Iya. Berhala banyak nggak? Banyak banget. Banyak bingit. Banyak bingit. Gitu. Jabatan berhala nggak? Berhala. Organisasi berhala nggak? Aduh bisa juga. Wah bisa. Partai? Bisa. Wah bisa. Golongan? Bisa. Wah surat 30, 31, 32. Banyak berhala itu jangan dianggap patung aja. Tergantung bagaimana kita menggunakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah salat dan janganlah kamu
termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, kalau udah bangga golongan, biasanya nyalain golongan lain nggak? Nggak doyan. Karena kecil gitu, masih hebatan kita, golongan kita. Gitu tuh, padahal kita nggak boleh olok-olok, nggak boleh. 49 atau 11. Tuh kan keluar lagi 49 ya. Nggak boleh olok-olok. Ayo baca. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Jadi mengelolok boleh nggak Mas Ayub? Nggak boleh. Nggak boleh. Nyala-nyalain orang? Apalagi? Nggak boleh. Nah, akibat merasa lebih bagus, lebih hebat, lebih merasa benar, golongan dia nomor 1. Akhirnya menyalahkan golongan yang lain. Berarti hukum Tuhan dilanggar nggak barusan? Dilanggar. Berhala itu golongan. Kalau kita nggak bisa mensiasatinya, silakan bergolongan, tapi nggak boleh nyala-nyalain orang. Tuh. Ya, 61 ayat 4. Itu, awas lah, golongan jadi berhala lo Yub. Ayo lo, Cak Yub. Ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi boleh kita bikin satu organisasi selayaknya bangunan yang tersusun kokoh. Di situ ada satu manajemen, di situ ada sistem-sistem yang oke. Tapi ketika kita menyalahkan orang lain, menyalahkan golongan lain, waduh, itu menjadi berhala golongan ini. Maka ayo kita mensiasati dalam kehidupan sehari-hari ini bahwa berhala itu nggak jauh, dekat banget. Dekat banget ya, dalam diri sendiri Cak Nur ya. Itu maksudnya. Nah kalau misalnya gini, ada orang nih biasanya kan kalau dapat rezeki atau orang kaya nih suka lupa Cak Yub. Wah jualannya begini weh. Nah itu gimana, termasuk nggak tuh? Sombong itu ya? Iya sombong. Dan siapa sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, wah, sombong banget. Nah itu gimana tuh? Coba baca dulu 31 ayat 18. 31:18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Nah, dia sombong tuh, ya kan? Nah, si sombong itu siapa sih sebetulnya? Berhala tuh. Kita lihat ayatnya. Ya, surat 38 ayat 75-76 atau 76-nya langsung. Ya. Iblis berkata. Aku lebih baik daripadanya. Jadi si sombong itu siapa? Iblis. Jadi kalau sombong itu aslinya nyembah siapa? Terakhir surat 4 117. Tuh, orang nyembah berhala nyembah iblis. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ayo kamu. Tuh, Cak Nur nih kayaknya kalau Cak Ayub bilang setan